Pagi ini kembali menikmati soto Triwindu. Itu kata Jokowi di akunnya. Soto legendaris katanya. Jalannya dimik-dimik, ya kan? Sambutannya kayaknya sudah nggak seheboh dulu. Dan mungkin ya nggak tahu apakah dengan cara jalan yang dimik-dimik itu benar-benar dia pengen keliling Indonesia, ya, membesarkan gajah. Dan ini ditunjukkan oleh Iriana yang kangen cucunya dengan cara apa? Membeli boneka gajah. Ini postingan dari Jokowi terakhir pemirsa tanggal 10 Februari, ya, dan langsung banyak diberi komentar oleh netizen. Albusdum, Pak serius bertanya, Bapak kena penyakit apa? Kok gak sembuh-sembuh kalau dilihat dari fisiknya? Ya, ada yang kemudian memberikan komentar, jalan-jalan terus Jack, giliran dipanggil ke pengadilan katanya sakit. Ya, inilah Jokowi, ya. Jadi kalau melihat apa yang dikatakan Jokowi dan apa yang menjadi kehidupan Jokowi, itu dua hal yang berbeda. Karena mulutnya berkata berdasarkan kepentingan, hatinya tidak mewakili siapa-siapa. Jiwanya tidak tahu entah di mana. Jadi ekspresi wajah, kata-kata itu bukan mewakili jiwa. Itu yang terbaca. Loh, bisa jadi karena mungkin jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa ya, jiwanya sakit. Atau entah, kalau memang seperti itu ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Tetapi yang jelas mungkin karena impian besarnya Jokowi untuk membesarkan gajah, dan tampaknya setelah acara yang ada di Makassar tempo hari di demo oleh mahasiswa-mahasiswa Makassar, ya, sekarang belum berputar lagi. Padahal ini sudah lama. Katanya mau keliling Indonesia kan? Berapa kalau kabupaten itu? Ya, ratusan. Ya, dan mungkin karena satu keinginan yang luar biasa itu, ekspresinya ditunjukkan dengan cara membeli boneka gajah. Jadi boneka saja itu menjadi alat politik untuk membesarkan partai gajah. Kalau mungkin partai gajah juga akhirnya tidak bisa menjadi besar, ya ada apa-apa, ya kan? Yang penting itu ada boneka gajah di rumah, ya. Masa mau di berbagai tempat mau dijadikan kandang gajah, apa enggak bau, ya kan? Itu berbeda dengan semangatnya partainya Anies, ya. Setiap tempat mau dijadikan sebagai istana rakyat, ya. Kalau semua tempat mau dijadikan kandang gajah, maka manusia mau ditempatkan di mana? Isinya gajah semua. Tapi kalau tempat semua itu mau dijadikan istana bagi rakyat, rakyatlah yang akan berkuasa. Ini bedanya sebuah partai dengan gagasan yang besar dengan partai yang mungkin semangatnya itu adalah, oh gajah itu lebih besar daripada banteng. Kalau akhirnya itu kelahi karena gajah itu besarnya bisa 3-4 kali lipat dari besarnya banteng, maka gajah akan menang. Tapi kotorannya itu, ya kan? Kemudian baunya gajah itu sendiri, mereka nggak peduli. Padahal itu adalah satu hal yang sangat busuk. Ya, inilah satu fenomena, ya, entah karena impiannya dengan suara melengking ya pada akhirnya membuat orang menjadi, ya kan, jadi bulan-bulanan tuh Jokowi ketika pidato di mana di Makassar tempo hari itu. Dan mungkin semakin hari sambutan memang tidak semeriah dulu, dan sekarang ya temanya adalah partai-partai yang ada itu sudah mulai menyingkirkan Gibran. PAN sudah mulai mengajukan, ya kan, setuju Prabowo 2 periode, tetapi wakil presidennya adalah Zulhas, bukan Gibran. Apa artinya ini? Ini bukan sekedar test on the water, tetapi betul-betul Zulhas tidak merasa peduli untuk mengabdi kepada Jokowi lagi. Dan inilah memang ketika kekuasaan mulai runtuh, orang dari dalam, tikus-tikusnya, kata Rocky Gerung, itu akan keluar duluan, ya. Kekuasaan Jokowi runtuh, ya, karena mungkin tidak di backup lagi oleh Prabowo, maka
menteri-menteri yang ada di bawah Prabowo rame-rame mengatakan hanya mendukung Prabowo, tidak lagi dengan Gibran. Kalau semua orang menyingkirkan Gibran, terus Jokowi gimana dong? Ya nggak tahu, ya. Tetapi yang jelas dengan kondisi kesehatan seperti itu, ya bisa dibayangkan lah, ya sampai seberapa dan sekuat apa dia bisa bertahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.